Jadi, akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget sama satu proyekku ini. Sampai-sampai lupa nggak buat konten lagi gitu kan. Tapi kan kok, kan tinggal main sama ngedit doang. Edit itu butuh waktu lama. Lama itu kan mindset. Jadi, pada suatu minggu yang panas itu ya, lebih tepatnya bulan lalu lah, aku lagi sibuk sama editan videoku yang ini nih. Tiba-tiba ada seekor monyet temanku ini datang. Nggak datang sih, ngechat sih, yang bernama Jun. Dengan entengnya ngechat, sibuk nggak? Ya niatnya sih nggak buruk gitu, ngajak makan, ya traktirin gitulah. Tapi kan aku harus nyelesain videoku di minggu ini ya kan. Jadi gas budal. Situ ngejak tuh satu monyet lagi, si Okta namanya. Sayangnya dia nggak bisa, dia harus kayak nemenin ceweknya gitu. Ya jelas kan. Wah, kaget. Anjir, si Bujang punya pacar. Langsung lah nggak pikir panjang, Jun sama aku langsung gerbekan di tempatnya Okta sekarang. Dan sesampainya di sana itu ternyata itu ada event idol gitu ya. Aku bisa jelaskan. Ternyata sudah ada Okta sama temen ceweknya yang nunggu. Kita kayak diajak gitu sama Okta. Ambek temennya juga sih ngajak kayak suruh masuk eventnya. Sekedar info aja nih. Ini pengalaman pertamaku sih ngevent idol-idol gitu. Jadi ini murni ya peniku ya. Setelah kita masuk nih, kayak jiwa-jiwa introvertku tuh mulai bergetar Pak. Sumpah ya, baru masuk itu udah kayak banyak orang gitu. Padahal masih daerah basarnya, basar minuman, makanannya, bukan panggungnya tuh. Terus kita lanjutkan jalan-jalan sampai ke daerah panggung. Di depan panggung itu udah kayak, jangan ditanya lah, rame banget sumpah. Terus kita lanjut nih sampai berhenti di stand idolnya gitu, di daerah-daerah ujung gitu, yang agak sepi. Tiba-tiba si ceweknya Okta ini kayak izin dulu gitu, ganti baju. Mungkin gara-gara gerah gitu, akhirnya ganti. Oke lah, wajar gitu kan. Mumpung ceweknya nggak ada gitu kan, aku tanya bareng si Chun, langsung inspeksi itu ke Okta. Udah ngelakuin apa ya kon? Ke cewekmu, ngono kan. Si Okta bales, anjir, belum apa-apa udah di ulti. Ya dia cuma temen doang, katanya sih temen doang ya. Akhirnya si Okta itu kayak jelasin gitu, dia itu member idol gitu. Ya namanya introvert ya, sampai lupa nanya gitu. Nama si ceweknya itu siapa gitu kan. Mau nanya ke Okta, belum dijawab, si ceweknya balik. Setelah itu Okta kayak bantu kenalin si cewek idol itu ke aku sama Chun yang bernama Kayla. Ya gak lama gitu kan, si Chun ini ngilang. Dia ditelepon gitu, kayak ada urusan keluarga yang harus pulang duluan gitulah. Jadi ya aku berasa kayak obat nyamuk gitu. Dua orang ini astaga. Aku mikir ya mending pulang aja gitu. Tapi kan otak Cinaku itu berkata, lu orang udah bayar tiket, lu pikir uang dari mana lah, ya tiket masuknya sih 50-an lah, 30 atau 50 ya. Ya segituan lah pokoknya. Kita lanjut lah, kita jalan-jalan kembali ke daerah panggung. Soalnya si Kyle temennya ini mau tampil gitu. Dan aku lihat si Okta ini udah siap-siap gitu, kayak perangkat perangnya di tengah-tengah panggung gitu. Gak terasa lah, lagu pertama udah dimulai gitu. Dan apa yang kurasakan pertama kali? Iya benar, berasa kayak nikahan di pinggir jalan suaranya. Gede amat sumpah. Aku gak tahu ya, mungkin gara-gara speakernya 4 diarahkan ke tengah gitu, aku kurang paham gitu loh. Meski suara idolnya merdu sih. Bayangin aja lah, kamu nonton video Irip menggunakan earset dengan volume 1000%. Udah kayak gitu. Tapi nggak segitu doang sih, ada yang buat penasaran lah. Di sisi kanan panggung itu kayak ada beberapa orang gitu megang lightsaber, terus dansa-dansa gitu. Kayak kalau kalian tahu di anime Oshinoko gitu kan, megang lightsaber gitu. Aku juga nggak tahu sih.
Terus aku tanya tuh si Okta, itu ngapain ta? Itu namanya Otage kok, nari-nari buat nyemangatin idolnya. Mungkin lain kali mungkin aku coba mungkin ya jadi Otage gitu kapan-kapan. Kalau ada waktu. Di samping kiri tuh ada juga itu yang kayak segerombolan gitu, nggak tahu ya, kayak maki-maki tanah gitu, aku kurang paham gitu. Terus aku tanya lagi kan si Okta, itu ngapain ta? Itu namanya ngecan, Faya, tiga gitu pak. Aku juga gak tahu ngapain mereka, katanya sih sama sih nyemangatin idol gitu kan. Setelah perform idolnya selesai, itu ada kebiasaan gitu, foto bareng sama idolnya, kayak event wibu biasanya lah, foto-foto gitu, ceki gitu. Dan aku itu dipaksa sama Ota foto bareng sama idol yang aku gak kenal sama sekali gitu kan. Selain itu, aku disuruh berbaris di antrian yang paling panjang. Sumpah, mantap kamu Tata. Aku lihat sebelah kanan tuh. Emang grup idolnya beda, tapi lebih pendek gitu loh antriannya gitu. Aku tanya lah Okta, kok nggak foto sama idol yang satunya aja, kan lebih pendek gitu. Terus Okta cuman bales, What the fuck? Ya akhirnya kita beranjak lah ke sana. Terus Okta coba kan kenalin idolnya ke aku, yang namanya Rena. Sempet kayak terdiam 5 detikan gitu. Soalnya dalam pikiranku waktu pertama kali aku denger nama Rena itu. Dan kita foto bareng. Kembali lagi ke antrian sebelumnya. Sempet kayak hampir salah antrian aku. Barisan itu kayak dempet banget. Ngira kalau antrian itu digabung gitu loh. Apalagi idolnya mukanya hampir sama pula. Sumpah ya, mirip kayak disuruh bedain idol K-pop anjir aku ini. 10 menitan ya, kita udah lama ngantri gitu ya. Dan akhirnya giliran kita foto kan. Biasalah, Okta langsung bicara panjang lebar gitu sama idolnya. Entah bicarain apa gitu pak, panjang banget. Terus gak lupa lah kenalin ke aku, yang namanya itu Rere. Aku ngefoto dulu nih Okta sama Rere ya kan. Tapi entah kenapa hasilnya itu kayak kurang terang gitu. Nah terus aku ngeliat kan di lorong sebelah kiri itu lebih terang cahayanya. Kita langsung pindah ke sana dan coba foto lagi, dan hasilnya oke lah, meski agak gelap-gelap gitulah. Terus giliranku nih difoto sama Okta. Sudah siap nih kan pose gitu kan. Okta bilang, "Cok aku kaku lah kok." Lah terus aku harus gimana? Kayak gini. Aku udah kayak biasanya gitu loh. Terus Rere itu ngusul ke aku gitu, mending gaya pet-pet aja ke dia. Kalau kalian nggak tahu gaya pet-pet itu apa, aku jelasin deh secara garis besarnya. Kayak ngelus-ngelus kepala gitulah. Bayangin nih seorang Iko pertama kalinya bersentuhan dengan cewek. Langsung. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. Akhirnya kita jadi dah pakai pose pet-pet. Nah, Rere-nya itu ya masalah lah, pet-pet kepalanya gitu. Akunya yang awkward, sumpah. Setelah foto semua ya, kita cetak tuh fotonya. Oh ya, aku lupa bilangin, kameranya Okta itu Polaroid, jadi bisa cetak langsung gitulah. Habis Okta cetak semua foto kita, terus foto itu kayak ditulisi gitu sama idol, atau istilahnya sign lah. Si Okta itu nyuruh aku megangin kameranya bentar gitu kan. Ya aku pikir dia mau ke toilet gitu kan. Ternyata dari tas yang kecil itu keluar buku yang besar, sumpah kayak binder gitu pak. Dan isinya itu foto-foto koleksi dia sama idol-idol. Kon. Entah kenapa ya, aku merasa Okta ini kayak merch yang ada di RE. Semua foto idol itu punya di buku itu. Sumpah, aku ngeliat kayak what the fuck gitu kan. Niat banget sih Okta itu sampai ngoleksi foto-fotonya, anjir. Itu udah gak kepikiran lagi dah. Ya sudah sih, gitu aja sih ceritanya sih. Misalnya kalau diajak lagi ke event idol gitu sih, aku mungkin bakal mikir 2 kali. Ya terima kasih lah sudah nonton dan mendengarkan bacotanku sampai akhir gitu kan. Mungkin aku akan buat konten kayak gini lagi lah, kalau like-nya lebih dari 100 di video ini.
Jadi jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys. Bye. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するもっともう戻れなくたって忘れないで Dan keesokan harinya ya guys, si Okta itu ngechat, "Kok, kamu tahu nggak Oshi itu apa? Ya aku send lah gambar ini."